as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Sydney Van Hooijdonk segera dinaturalisasi jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Tim nasional Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat skuadnya dalam rangka menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu kabar menarik yang menjadi sorotan publik sepak bola adalah rencana naturalisasi Sydney Van Hooijdonk, striker tajam yang saat ini bermain untuk NAC Breda. Van Hooijdonk, yang memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak keluarga ayahnya, dikabarkan akan segera mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan diproyeksikan untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia pada laga melawan Bahrain mendatang. Sydney Van Hooijdonk merupakan salah satu penyerang muda berbakat yang menonjol di kancah sepak bola Belanda. Keterampilannya dalam mencetak gol, ditambah dengan posturnya yang ideal sebagai striker, membuat dirinya dianggap sebagai pemain yang dapat menambah daya gedor timnas Garuda dalam menghadapi tantangan berat di babak kualifikasi. Sydney Van Hooijdonk lahir pada 6 Februari 2000 di Breda, Belanda. Ia adalah putra dari Pierre Van Hooijdonk, seorang mantan penyerang tim nasional Belanda yang terkenal dengan kemampuan tendangan bebasnya dan produktivitas gol yang tinggi. Seperti ayahnya, Sydney juga memiliki naluri gol yang tajam dan kualitas fisik yang kuat, sehingga dapat menjadi ancaman nyata bagi lawan-lawannya di kotak penalti. Sydney memulai karir sepak bolanya bersama NAC Breda, klub yang menjadi basis karir ayahnya juga di masa lalu. Ia debut bersama tim utama NAC Breda pada usia 18 tahun dan dengan cepat mencuri perhatian berkat ketajamannya di depan gawang. Selain bermain untuk NAC Breda, Sydney sempat dipinjamkan ke beberapa klub, termasuk Heerenveen, di mana ia semakin mengasah insting mencetak golnya. Saat ini, Sydney kembali bermain untuk NAC Breda di Eerste Divisie, Liga kedua Belanda, dan menjadi pencetak gol utama bagi klubnya. Dengan tinggi badan 190 cm, Sydney Van Hooijdonk memiliki keunggulan dalam duel udara dan situasi bola mati. Ia merupakan striker yang tidak hanya kuat dalam menahan bola dan berduel fisik, tetapi juga memiliki tendangan yang sangat akurat. Gaya bermainnya yang sederhana namun efektif, dengan fokus untuk selalu berada di posisi yang tepat dan waktu yang tepat, membuatnya menjadi tipe penyerang yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Rencana naturalisasi Sydney Van Hooijdonk adalah bagian dari strategi besar PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya berhasil dengan naturalisasi beberapa pemain keturunan untuk memperkuat lini belakang dan lini tengah, PSSI kini memusatkan perhatian pada lini serang. Sydney Van Hooijdonk dianggap sebagai pilihan ideal untuk menambah ketajaman timnas Garuda di depan gawang lawan. Van Hooijdonk memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya, yang membuatnya memenuhi syarat untuk proses naturalisasi. Proses ini kabarnya sudah masuk ke tahap lanjutan. Dan pihak PSSI sangat optimistis bahwa Sydney bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia, tepat pada waktunya untuk menghadapi laga penting melawan Bahrain. Kehadiran Sydney diharapkan dapat menambah dimensi serangan yang lebih beragam bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Rencana naturalisasi Sydney Van Hooijdonk langsung disambut antusias oleh warganet dan para pecinta sepak bola di Indonesia. Banyak yang merasa bahwa kehadiran penyerang berkualitas seperti Van Hooijdonk akan memberikan dampak besar terhadap ketajaman serangan timnas, yang dalam beberapa tahun terakhir dinilai kurang produktif, terutama ketika menghadapi tim-tim dengan pertahanan solid. Bahrain, lawan yang akan dihadapi Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dikenal sebagai tim yang memiliki pertahanan solid dan serangan cepat. Untuk bisa mengatasi perlawanan Bahrain, timnas Indonesia membutuhkan penyerang yang tidak hanya tajam dalam mencetak gol tetapi juga memiliki fisik kuat untuk menghadapi bek-bek lawan yang cenderung bermain fisik. Sydney Van Hooijdonk, dengan postur tubuh yang tinggi dan kemampuan duel udara yang baik, dianggap sebagai sosok yang dapat mengimbangi kekuatan fisik bek-bek Bahrain. Selain itu, Van Hooijdonk memiliki kemampuan positioning yang sangat baik, selalu berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol. Ini akan sangat penting bagi Indonesia, terutama ketika berhadapan dengan pertahanan ketat yang tidak mudah ditembus. Selain ketajamannya di depan gawang,
Kemampuan Van Hooijdonk dalam mengolah bola dan ketenangannya saat berada di bawah tekanan akan memberikan nilai tambah bagi timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong, yang terkenal dengan pendekatannya yang sistematis dan disiplin dalam membangun serangan, akan sangat terbantu dengan kehadiran penyerang seperti Van Hooijdonk. Ia bisa menjadi target man yang mampu menahan bola, memungkinkan pemain lain untuk masuk ke kotak penalti, atau menjadi eksekutor akhir dari serangan yang dibangun dari lini tengah. Sydney Van Hooijdonk adalah tipe penyerang yang memiliki kualitas lengkap. Ia tidak hanya mengandalkan fisik dalam berduel dengan pemain lawan, tetapi juga cerdas dalam mencari ruang kosong dan mengambil keputusan. Salah satu keunggulannya adalah kemampuan mencetak gol dari berbagai situasi, baik dengan sundulan, tendangan jarak dekat, maupun tendangan bebas. Seperti ayahnya, Pierre Van Hooijdonk, Sydney juga memiliki tendangan bebas yang berbahaya, yang dapat menjadi senjata mematikan bagi timnas Indonesia dalam situasi bola mati. Kemampuan ini akan sangat membantu timnas, terutama ketika menghadapi pertandingan-pertandingan yang ketat, di mana peluang dari bola mati seringkali menjadi penentu hasil pertandingan. Selain itu, Van Hooijdonk memiliki gaya bermain yang sederhana tetapi sangat efektif. Ia seringkali fokus pada pergerakan di dalam kotak penalti, dan memanfaatkan peluang dengan cepat. Gaya bermain ini sangat cocok dengan apa yang dibutuhkan timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tim-tim Asia yang memiliki pertahanan ketat dan membutuhkan pemain dengan insting gol tajam untuk mengubah jalannya pertandingan. Kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah ajang penting bagi timnas Indonesia. Setelah berhasil melangkah ke putaran ketiga, Indonesia kini menghadapi tantangan yang lebih besar. Tim-tim seperti Bahrain adalah lawan yang tidak hanya memiliki kualitas, tetapi juga pengalaman panjang di ajang internasional. Oleh karena itu, memperkuat tim dengan pemain-pemain keturunan yang memiliki pengalaman kompetitif di Eropa menjadi salah satu strategi utama PSSI. Sydney Van Hooijdonk, jika berhasil dinaturalisasi tepat waktu, diharapkan dapat membawa perubahan besar dalam kualitas serangan Indonesia. Dengan ketajamannya di depan gawang dan pengalaman bertanding di Eropa, Van Hooijdonk bisa menjadi solusi bagi masalah produktivitas gol yang seringkali menjadi kendala bagi timnas Garuda ketika menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat. Rencana naturalisasi ini disambut dengan antusiasme besar oleh warganet dan pecinta sepak bola tanah air, yang berharap bahwa kehadiran Sydney dapat meningkatkan kualitas permainan Indonesia dan membantu timnas meraih hasil positif di ajang kualifikasi. Jika semua proses berjalan lancar, Sydney Van Hooijdonk akan menjadi sosok penting di lini serang Indonesia, membawa harapan baru bagi Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Jairo Riedewald segera dinaturalisasi jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kabar mengenai kemungkinan naturalisasi Jairo Riedewald, pemain bertahan serba bisa yang saat ini bermain untuk Crystal Palace di Premier League, semakin santer dibicarakan. Bek berusia 27 tahun ini disebut-sebut akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia, terutama menjelang laga penting melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Riedewald, yang memiliki darah keturunan Indonesia, merupakan salah satu pemain berbakat yang pernah berkarier di Ajax Amsterdam sebelum hijrah ke Crystal Palace. Versatilitasnya yang bisa bermain di berbagai posisi bertahan dan bahkan sebagai gelandang bertahan menjadikannya sebagai aset potensial bagi timnas Indonesia. Proses naturalisasi ini dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat lini pertahanan Garuda dalam menghadapi tantangan berat di ajang kualifikasi Piala Dunia. Pada tahun 2017, Crystal Palace merekrut Riedewald, di mana ia mulai bermain di Premier League. Meskipun awalnya membutuhkan waktu untuk beradaptasi, Riedewald kemudian berkembang menjadi pemain kunci di lini pertahanan Palace. Dia dikenal karena kemampuannya yang solid dalam bertahan, distribusi bola yang baik, serta kecerdasan taktik yang tinggi. Pengalaman bermain di Premier League, yang dikenal sebagai salah satu liga paling kompetitif di dunia, menjadikan Riedewald sebagai pemain dengan kualitas kelas dunia yang bisa diandalkan dalam situasi-situasi penting. Dengan tinggi badan 1,82 meter dan kekuatan fisik yang solid, Riedewald seringkali menjadi andalan dalam duel udara dan situasi bola mati. Selain itu, kemampuan teknisnya yang terasa selama bertahun-tahun bermain di Ajax membuatnya tidak hanya sekadar pemain bertahan,
tetapi juga seseorang yang bisa memulai serangan dari lini belakang. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, di bawah pimpinan Erick Thohir terus melanjutkan strategi naturalisasi pemain keturunan untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Setelah sukses dengan naturalisasi beberapa pemain keturunan Belanda seperti Shane Patinama, Jairo Riedewald kini menjadi incaran terbaru untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia yang seringkali mendapat sorotan dalam kompetisi internasional. Dengan gaya bermainnya yang kokoh dan pengalamannya bermain di level tertinggi sepak bola dunia, Riedewald dipandang sebagai tambahan yang sangat penting bagi timnas Indonesia, terutama menjelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Bahrain, yang dikenal memiliki serangan-serangan cepat dan permainan fisik yang kuat, akan menjadi lawan tangguh yang memerlukan pertahanan yang solid dan terkoordinasi dengan baik. Kehadiran Riedewald diharapkan dapat membantu Indonesia mengatasi ancaman tersebut. Menurut berbagai sumber, proses naturalisasi Jairo Riedewald sudah memasuki tahap yang sangat serius. PSSI dikabarkan telah melakukan pembicaraan intensif dengan pihak Riedewald dan agennya, serta dengan keluarga pemain tersebut. Riedewald, yang memiliki darah keturunan Indonesia dari salah satu orang tuanya, tampaknya tertarik untuk mewakili Indonesia di ajang internasional. Proses administrasi untuk naturalisasi Riedewald saat ini tengah dipercepat, terutama mengingat pentingnya laga melawan Bahrain yang akan segera berlangsung. Jika semua proses berjalan lancar, Jairo Riedewald diprediksi akan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan bisa memperkuat timnas dalam waktu dekat. Naturalisasi ini juga didukung oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang dikenal mengutamakan disiplin pertahanan dan kecepatan dalam transisi. Kehadiran Riedewald akan memberikan kedalaman dan fleksibilitas dalam taktik, memungkinkan pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk menggunakan formasi-formasi yang lebih dinamis. Bahrain adalah lawan yang tidak bisa dianggap enteng. Tim asal Timur Tengah tersebut dikenal memiliki catatan bagus di kancah sepak bola Asia dan seringkali menampilkan permainan yang cepat dan fisik. Untuk menghadapi tim seperti ini, Indonesia membutuhkan pertahanan yang solid dan mampu meredam serangan-serangan berbahaya dari lini depan Bahrain. Jairo Riedewald, dengan pengalamannya bermain di Premier League, dipandang sebagai solusi ideal untuk memperkuat lini belakang Indonesia. Kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi bertahan memberikan fleksibilitas taktik bagi pelatih Shin Tae-yong. Riedewald juga memiliki kemampuan untuk membangun serangan dari belakang, sesuatu yang seringkali menjadi kelemahan bagi timnas Indonesia ketika menghadapi tekanan dari lawan. Dengan posturnya yang kokoh dan kemampuan menguasai bola, Riedewald dapat menjadi benteng kuat bagi Indonesia dalam menghadapi Bahrain. Selain itu, pengalaman bermain di Liga sekeras Premier League juga akan membuatnya lebih siap secara mental untuk menghadapi laga-laga penting seperti ini. Salah satu hal yang membuat Jairo Riedewald menjadi pemain bertahan yang sangat berharga adalah gaya bermainnya yang modern dan serba bisa. Selain memiliki kekuatan fisik yang baik, Riedewald juga dikenal dengan kemampuan teknisnya yang cemerlang. Dia nyaman dalam menguasai bola, memiliki kemampuan passing yang baik, dan seringkali memulai serangan dari lini belakang. Gaya bermain ini sangat sesuai dengan filosofi permainan pelatih Shin Tae-yong, yang mengutamakan transisi cepat dan permainan bola-bola pendek dari belakang. Riedewald tidak hanya dapat bertahan dengan baik, tetapi juga bisa berperan sebagai pembangun serangan, memberikan kontribusi besar dalam skema taktik yang lebih ofensif. Selain itu, kemampuan Riedewald dalam duel udara juga akan menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi situasi bola mati, baik dalam bertahan maupun menyerang. Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi target besar PSSI dan seluruh pendukung timnas Indonesia. Setelah melewati putaran kedua, Indonesia kini harus menghadapi lawan-lawan yang lebih berat, dan Bahrain adalah salah satu di antaranya. Untuk memastikan langkah ke putaran selanjutnya, Indonesia memerlukan pemain-pemain dengan kualitas tinggi di setiap lini, termasuk lini pertahanan. Kehadiran Jairo Riedewald, jika proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, akan memberikan dorongan besar bagi harapan Indonesia untuk melaju ke putaran berikutnya. Dengan pemain bertahan sekelas Riedewald di dalam tim, timnas Indonesia akan memiliki lini belakang yang lebih kuat dan lebih siap menghadapi serangan-serangan berbahaya dari lawan. Jairo Riedewald, bek serba bisa yang saat ini bermain di Crystal Palace di Premier League, diperkirakan akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia jelang laga penting melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga.
Dengan pengalaman bermain di Premier League dan kemampuan teknis yang unggul, Riedewald dipandang sebagai tambahan yang sangat penting bagi timnas Garuda. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Sydney Van Hooijdonk segera dinaturalisasi jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Nama Sydney Van Hooijdonk belakangan ini menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Penyerang berusia 24 tahun yang saat ini bermain untuk klub Serie A, Bologna, dikabarkan akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Langkah ini dilakukan oleh PSSI jelang laga penting kontra Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Rumor mengenai naturalisasi Sydney Van Hooijdonk muncul setelah penyerang asal Belanda ini menunjukkan minatnya untuk membela timnas Garuda. Van Hooijdonk, yang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek, telah menjadi target PSSI dalam upaya memperkuat lini serang timnas Indonesia di ajang internasional. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan daya gedor tambahan untuk Indonesia yang tengah bersiap menghadapi laga krusial melawan Bahrain. Sydney Van Hooijdonk adalah putra dari Pierre Van Hooijdonk, mantan striker top yang pernah bermain untuk klub-klub besar Eropa, termasuk Nottingham Forest, Celtic, dan Feyenoord. Pierre dikenal sebagai salah satu penyerang paling produktif di masanya, dan bakat tersebut tampaknya diturunkan kepada Sydney. Lahir pada 6 Februari 2000, Sydney Van Hooijdonk memulai karir profesionalnya di klub Eredivisie Belanda, NAC Breda, sebelum akhirnya bergabung dengan Bologna di Serie A Italia. Di Bologna, Sydney menunjukkan perkembangan pesat sebagai penyerang yang kuat dalam duel udara dan memiliki insting gol tajam. Dia juga sempat dipinjamkan ke Heerenveen, di mana ia berhasil mencetak gol secara konsisten, membuat namanya kian dikenal di kancah sepak bola Eropa. Sebagai pemain yang memiliki kemampuan mencetak gol dari berbagai situasi, Van Hooijdonk dikenal dengan postur tinggi, 191 cm, ketajaman di kotak penalti, dan kemampuan eksekusi bola mati yang terinspirasi dari ayahnya. Di Serie A, Sydney Van Hooijdonk bermain di salah satu liga paling kompetitif di dunia, yang dikenal dengan pertahanan yang ketat dan taktik yang canggih. Pengalamannya di liga tersebut membuatnya menjadi penyerang yang matang, baik dalam hal fisik maupun pemahaman taktik. PSSI, di bawah pimpinan Erick Thohir, terus melakukan pendekatan kepada pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri sebagai bagian dari strategi memperkuat timnas Indonesia. Setelah sukses dalam rekrut Shane Patinama dan Mes Hilgers, Sydney Van Hooijdonk menjadi salah satu target prioritas untuk meningkatkan kualitas lini serang timnas, yang saat ini membutuhkan sosok penyerang yang bisa diandalkan di kualifikasi Piala Dunia. Ketertarikan PSSI terhadap Van Hooijdonk bukan tanpa alasan. Selain ketajamannya di depan gawang, Van Hooijdonk juga memiliki hubungan darah dengan Indonesia, yang membuat proses naturalisasinya menjadi lebih mudah secara administratif. Kakeknya berasal dari Indonesia, dan Sydney sendiri dikabarkan tertarik untuk mengikuti jejak beberapa pemain keturunan lainnya yang sudah bergabung dengan timnas Garuda. Menurut beberapa sumber internal, proses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk sudah memasuki tahap akhir. PSSI dan pihak keluarga Van Hooijdonk telah melakukan pembicaraan serius mengenai komitmennya untuk membela Indonesia. Jika semua proses administrasi berjalan lancar, Sydney diharapkan bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia sebelum pertandingan krusial melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kabar tentang potensi naturalisasi Sydney Van Hooijdonk disambut antusias oleh warganet Indonesia. Di media sosial, banyak penggemar sepak bola tanah air yang berharap agar proses ini segera selesai dan Van Hooijdonk bisa tampil membela Garuda dalam waktu dekat. Kalau Sydney Van Hooijdonk jadi naturalisasi, kita bakal punya penyerang dengan insting gol tinggi yang bermain di Serie A. Ini bakal jadi keuntungan besar buat timnas, ditulis salah satu pengguna Twitter. Komentar tersebut mewakili suara banyak pendukung timnas Indonesia yang sudah lama menantikan kehadiran penyerang dengan kualitas Eropa untuk memperkuat skuad merah putih. Antusiasme ini juga semakin besar setelah publik mengetahui keturunan Indonesia dari Sydney Van Hooijdonk, yang membuatnya tidak hanya menjadi pemain asing yang dibawa masuk, tetapi juga bagian dari warisan sepak bola Indonesia.
Penggemar sepak bola di Indonesia semakin yakin bahwa Van Hooijdonk bisa menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas serangan Indonesia dalam ajang internasional yang akan datang. Laga melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia. Bahrain adalah salah satu tim kuat di Asia yang memiliki tradisi panjang di kancah sepak bola internasional. Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia memerlukan pemain-pemain dengan kualitas terbaik, terutama di lini serang. Van Hooijdonk, dengan postur tubuh tinggi dan kemampuan mencetak gol yang terbukti, dipandang sebagai solusi yang ideal untuk lini depan Indonesia. Timnas Indonesia selama ini kerap kesulitan menghadapi tim-tim Asia yang mengandalkan kekuatan fisik dan pertahanan solid. Dengan kehadiran Sydney, diharapkan Indonesia bisa memiliki senjata baru untuk menembus pertahanan lawan, terutama dalam situasi bola mati atau umpan silang. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diketahui sedang merancang strategi yang memanfaatkan kemampuan fisik dan ketajaman Van Hooijdonk sebagai titik serangan utama. Shin Tae-yong telah lama dikenal sebagai pelatih yang pandai memanfaatkan keunggulan individu pemainnya, dan kehadiran Sydney akan memberikan variasi serangan yang lebih kaya bagi skuad Garuda. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang gemar menerapkan taktik cepat dan transisi serangan yang agresif. Van Hooijdonk, dengan pengalaman bermain di Serie A, telah terbiasa menghadapi tekanan tinggi dan tempo permainan cepat. Meski posisinya sebagai penyerang tengah, Sydney juga dikenal sebagai pemain yang dapat membantu membuka ruang bagi rekan-rekan setimnya. Keunggulan fisiknya memungkinkan dia memenangi duel-duel udara, yang sangat penting dalam permainan bola mati atau situasi serangan balik cepat. Selain itu, kemampuannya menahan bola dan memberi ruang bagi gelandang serang juga sesuai dengan gaya permainan Shin Tae-yong yang mengandalkan kecepatan pemain sayap untuk menciptakan peluang gol. Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi target besar PSSI dan seluruh elemen sepak bola Indonesia. Setelah sukses melewati putaran kedua, Indonesia kini akan menghadapi lawan-lawan tangguh di putaran ketiga, termasuk Bahrain. Dengan persaingan yang semakin ketat, PSSI berupaya menambah amunisi di semua lini untuk memastikan Indonesia bisa bersaing di level tertinggi sepak bola Asia. Sydney Van Hooijdonk, jika resmi dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia, akan menjadi salah satu kartu as yang bisa membantu Indonesia mencetak sejarah baru di kualifikasi Piala Dunia. Proses naturalisasinya yang sedang berjalan menandai langkah penting dalam usaha memperkuat timnas, dengan harapan besar bahwa ia bisa memberikan kontribusi signifikan di ajang-ajang internasional mendatang. Kehadirannya disambut dengan antusiasme oleh warganet dan pendukung timnas Indonesia, yang berharap Van Hooijdonk bisa membawa perubahan positif dan membantu Indonesia melangkah lebih jauh di ajang kualifikasi. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Sydney Van Hooijdonk akan menjadi bagian penting dari upaya Indonesia untuk bersaing di panggung internasional, dengan target besar menuju Piala Dunia 2026. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Kevin Dix jadi sorotan, rumor naturalisasi untuk timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Kevin Dix belakangan ini sangat ramai dibicarakan oleh warganet Indonesia, terutama setelah muncul rumor mengenai rencana naturalisasinya untuk memperkuat tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Pemain muda yang saat ini membela klub raksasa Denmark, FC Copenhagen, dinilai sebagai salah satu pemain dengan potensi besar untuk menambah kekuatan timnas Garuda. Skill dan gaya bermainnya yang konsisten di level tertinggi sepak bola Eropa menjadi salah satu pertimbangan utama dalam upaya merekrutnya sebagai bagian dari skuad Merah Putih. Kevin Dix lahir pada 6 Oktober 1996 di kota Apeldoorn, Belanda. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi Vitesse Arnhem, salah satu klub Eredivisie Belanda. Dix kemudian memulai debut profesionalnya pada 2014 bersama Vitesse, dan penampilannya yang impresif di sana menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Pada 2016, Fiorentina, klub Serie A Italia, merekrut Dix, memperlihatkan kualitasnya yang diakui di kompetisi papan atas kelas Eropa. Kevin Dix menjadi pemain penting, dikenal karena kemampuannya bertahan yang solid, serangan dari sisi sayap yang eksplosif, serta kontribusi dalam transisi permainan tim.
Dix merupakan tipikal bek kanan modern yang mampu menggabungkan kualitas bertahan dan menyerang secara seimbang. Di level Eropa, Dix menunjukkan kemampuan defensif yang kuat dengan tackling bersih, kemampuan duel udara yang baik, dan ketahanan fisik yang prima. Selain itu, Dix juga sangat aktif dalam membantu serangan. Kemampuannya dalam melakukan overlap dan crossing akurat menjadi senjata utama untuk membantu lini depan timnya mencetak gol. Gaya bermainnya ini sangat cocok dengan tuntutan sepak bola modern, di mana bek sayap tidak hanya diandalkan dalam pertahanan, tetapi juga harus mampu menjadi inisiator serangan. Kecepatan dan stamina Dix membuatnya menjadi ancaman bagi tim lawan, baik saat menjaga bidang pertahanan maupun dalam menyerang di sisi sayap. Pengalaman bermain di liga-liga top Eropa juga memberikan Dix keunggulan dalam hal disiplin taktik dan penguasaan teknis yang lebih matang dibandingkan banyak pemain lainnya. Rumor tentang rencana naturalisasi Kevin Dix ini terus mendapatkan tanggapan luas dari masyarakat Indonesia, khususnya para penggemar sepak bola. Makin hari nama Dix terus menjadi perbincangan hangat, dengan banyak warganet yang antusias menyambut kemungkinan Dix bergabung dengan timnas Garuda. Bagi mereka, kehadiran pemain seperti Dix akan menjadi tambahan kekuatan signifikan, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak yang berharap bahwa pengalaman Dix bermain di Liga Champions dan kompetisi top Eropa lainnya akan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Kevin Dix bisa jadi solusi lini belakang kita, apalagi dengan pengalamannya di Eropa. Ada juga yang membandingkan potensi Dix dengan pemain naturalisasi lainnya seperti Shane Patinama, yang sebelumnya sukses memperkuat timnas Indonesia. Namun, di sisi lain, beberapa warganet juga menyoroti bahwa proses naturalisasi sebaiknya tidak hanya mengandalkan nama besar, tetapi juga bagaimana komitmen dan kontribusi pemain tersebut bagi masa depan timnas Indonesia. Banyak yang berharap bahwa jika Kevin Dix benar-benar dinaturalisasi, dia bisa beradaptasi dengan cepat dengan gaya permainan tim dan memberikan kontribusi jangka panjang. Rumor naturalisasi Kevin Dix sebenarnya bukan berita baru. PSSI sudah sejak lama berupaya mendekati sejumlah pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa, termasuk Dix. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sebelumnya menyatakan bahwa proses naturalisasi beberapa pemain keturunan tengah berlangsung, dan Dix adalah salah satu target utama yang diharapkan bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Menurut sejumlah sumber, proses administrasi naturalisasi Kevin Dix sudah memasuki tahap akhir. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Hukum dan HAM disebut-sebut telah memberikan lampu hijau untuk mempercepat proses ini, sehingga Dix bisa segera memperkuat Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia berhasil melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah melewati putaran ketiga dengan performa yang cukup baik. Namun, tantangan di putaran keempat jauh lebih berat, karena timnas akan menghadapi tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Dengan lawan-lawan yang memiliki kualitas pemain top dunia, peningkatan kualitas skuad menjadi kebutuhan mendesak. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Kevin Dix diharapkan bisa membantu Indonesia bersaing di level tertinggi. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, dikenal sebagai pelatih yang mengutamakan keseimbangan antara serangan dan pertahanan, dan Dix diprediksi akan sangat cocok dengan filosofi tersebut. Warganet dan pecinta sepak bola Indonesia tentu menaruh harapan besar pada proses naturalisasi Kevin Dix. Mereka berharap, dengan tambahan pemain seperti Kevin Dix, timnas Indonesia bisa tampil lebih kompetitif dan mampu memberikan kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI juga optimis bahwa program naturalisasi ini akan membawa perubahan signifikan bagi prestasi timnas di level internasional. Rumor naturalisasi Dix menjadi sorotan utama di kalangan warganet Indonesia, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan gaya bermain yang konsisten di level tertinggi Eropa, Kevin Dix diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Proses naturalisasi yang hampir rampung ini disambut antusias oleh para penggemar sepak bola di Indonesia, yang menaruh harapan besar pada kontribusi Dix untuk membantu Indonesia bersaing di panggung internasional. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.
Mauro Zijlstra segera dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Persiapan tim nasional Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin matang dengan kabar terbaru mengenai proses naturalisasi Mauro Zijlstra. Bek tengah muda yang bermain di Belanda ini sedang dalam tahap akhir proses naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda dalam kampanye besar di ajang internasional. Kehadiran Zijlstra diharapkan dapat menambah kekuatan lini belakang tim asuhan Shin Tae-yong yang akan menghadapi tantangan berat di putaran keempat kualifikasi zona Asia. Mauro Zijlstra merupakan bek tengah berbakat yang saat ini bermain di klub Belanda. Pemain yang berusia 22 tahun ini memiliki darah Indonesia dari keluarganya, yang membuatnya memenuhi syarat untuk mengikuti proses naturalisasi. Meskipun masih tergolong muda, Zijlstra sudah menunjukkan kemampuannya dalam membela tim di level kompetitif Eropa. Zijlstra dikenal sebagai pemain bertahan yang memiliki kecepatan, kemampuan duel udara yang baik, dan piawai dalam membaca permainan. Kualitas ini menjadikannya salah satu target utama PSSI dalam upaya mereka memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Pemain bertinggi badan 185 cm ini juga dikenal mampu berkontribusi dalam serangan melalui umpan-umpan panjang yang akurat. Kabar mengenai naturalisasi Zijlstra pertama kali mencuat beberapa bulan lalu ketika PSSI dan tim pelatih mulai melakukan pendekatan terhadap sejumlah pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Proses administrasi untuk naturalisasi Zijlstra dikabarkan berjalan lancar dan kini hanya menunggu tahap final dari pemerintah Indonesia. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, beberapa kali menegaskan bahwa naturalisasi pemain bukan hanya soal menambah nama besar ke dalam skuad, tetapi lebih pada peningkatan kualitas tim secara keseluruhan. Mauro Zijlstra adalah pemain muda yang memiliki potensi besar, dan kehadirannya sangat kami harapkan untuk membantu timnas Indonesia mencapai target tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026, diungkap Thohir dalam wawancara baru-baru ini. Indonesia memasuki putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tantangan yang lebih berat, mengingat lawan-lawan yang akan dihadapi adalah tim-tim papan atas Asia. Kehadiran Zijlstra di jantung pertahanan diakini akan memperkuat lini belakang Indonesia yang selama ini kerap menjadi sorotan. Zijlstra akan membawa pengalaman bermain di Eropa, dengan disiplin taktik dan kemampuan teknis yang lebih terasa. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, juga mengisyaratkan bahwa Zijlstra akan sangat cocok dengan filosofi permainan yang ia terapkan, yakni solid di lini pertahanan namun tetap agresif dalam transisi ke serangan. Kami butuh pemain yang bisa beradaptasi dengan cepat dalam situasi tekanan tinggi, dan Mauro Zijlstra adalah pemain yang memiliki karakter seperti itu, ujar Shin Tae-yong dalam kesempatan berbeda. Setelah berhasil melewati babak ketiga kualifikasi, Indonesia kini bersiap menghadapi tantangan lebih besar di babak keempat. Di fase ini, lawan-lawan yang dihadapi Indonesia akan berasal dari negara-negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Iran. Peningkatan performa di setiap lini sangat penting, terutama dalam menghadapi serangan-serangan cepat dari tim-tim unggulan Asia. Proses naturalisasi yang sedang berlangsung untuk Mauro Zijlstra, serta beberapa pemain keturunan lainnya, adalah bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk meningkatkan daya saing Indonesia di level internasional. Dengan adanya pemain-pemain yang berpengalaman bermain di luar negeri, harapan besar ada pada peningkatan kualitas permainan timnas Indonesia. Selain Mauro Zijlstra, PSSI juga dilaporkan tengah mendekati beberapa pemain keturunan Indonesia yang berpotensi memberikan dampak langsung bagi skuad Garuda. Program naturalisasi ini tidak hanya difokuskan pada jangka pendek, tetapi juga untuk membangun fondasi kuat bagi timnas dalam jangka panjang. Proses naturalisasi Mauro Zijlstra juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia. Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan PSSI untuk mempercepat semua prosedur yang diperlukan. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, menyatakan bahwa pemerintah akan terus mendukung langkah-langkah yang diambil PSSI dalam upaya memperkuat timnas. Masyarakat pecinta sepak bola Indonesia juga menyambut baik langkah naturalisasi Mauro Zijlstra. Banyak yang berharap bahwa kehadiran pemain-pemain muda berbakat seperti Zijlstra akan membuat Indonesia semakin kompetitif di level Asia dan dunia. Harapan besar ada pada kemampuan para pemain naturalisasi untuk membawa timnas Garuda ke level yang lebih tinggi.
Dengan proses naturalisasi yang hampir selesai, Mauro Zijlstra diharapkan bisa segera bergabung dengan skuad Garuda untuk menjalani pemusatan latihan dan pertandingan uji coba sebelum kualifikasi dimulai. Kehadirannya, bersama dengan pemain-pemain lainnya, diharapkan mampu memberikan warna baru bagi permainan timnas Indonesia. Dengan fokus pada soliditas pertahanan, peningkatan kualitas serangan, dan pemanfaatan pemain-pemain bertalenta dari dalam dan luar negeri, Indonesia berharap bisa memberikan kejutan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mauro Zijlstra, bek muda yang bermain di Belanda, sedang dalam proses akhir naturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat lini belakang Indonesia dalam persiapan menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan dukungan penuh dari PSSI, pemerintah, dan masyarakat, Zijlstra siap membawa harapan baru bagi timnas Garuda dalam mencapai prestasi di level internasional. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.